Guidolin, Inter punya mental pemenang setelah Scudetto, Wakin Korea bakat tanpa batas. Francesco Guidolin percaya bahwa Inter memiliki sikap yang tepat untuk memenangkan trofi setelah meraih Scudetto musim lalu. Ia memberikan pandangannya bahwa kemenangan Scudetto memberi tim mentalitas pemenang dan juga memuji penyerang Nerazzurri Wakin Korea. Inter telah menunjukkan tanda-tanda kekuatan di musim-musim menjelang kemenangan gelar Serie A musim lalu, terutama di musim sebelumnya di mana mereka mendorong Juventus tetapi tidak mampu melaju sepenuhnya. Musim lalu tim akhirnya berhasil menyelesaikan musim sebagai tim teratas di Serie A setelah gagal melakukannya dalam 11 tahun, dan Guidolin percaya bahwa ini telah membawa perubahan dalam pola pikir para pemain yang sekarang tahu seperti apa rasanya untuk bertahan dan menang. Guidolin menyatakan bahwa Inter memiliki kualitas yang hebat, dan kesadaran untuk bisa menang lagi, setelah menang tahun lalu. Dengan merekrut Korea yang sangat berbakat, Inter menjadi sangat kuat lagi. Inter tidak tertarik pertukaran Marcelo Brozovic dan Franck Kessie dengan AC Milan. Prioritas Nerazzurri tetap memperbarui dengan Brozovic meskipun ada laporan bahwa kesepakatan pertukaran untuk Kessie mungkin sedang dibahas. Kontrak Brozovic saat ini akan berakhir pada akhir Juni 2022, dan Nerazzurri sedang bekerja untuk menemukan kesepakatan perpanjangan dengan gelandang kunci yang mereka tidak ingin kehilangan dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Sementara itu, Kessie juga akan habis kontraknya pada musim panas mendatang, dan sepertinya dia bisa meninggalkan Rossoneri dengan Liverpool dan Paris Saint-Germain di antara tujuan yang mungkin. Rossoneri telah dikaitkan dengan perpindahan Brozovic sebagai pengganti Kessie, atau dengan kesepakatan pertukaran yang melibatkan para pemain, tetapi Nerazzurri tidak tertarik dengan pengaturan seperti itu. Striker Inter Lautaro Martinez akan tersedia untuk pertandingan mendatang melawan Lazio. Penyerang Argentina berusia 24 tahun itu telah meyakinkan pelatih Simone Inzaghi bahwa ia akan dapat bermain dalam pertandingan melawan Biancocelesti pada hari Sabtu, terlepas dari komitmen internasionalnya dengan Argentina. Lautaro akan menjadi bagian dari skuad Argentina untuk pertandingan mendatang melawan Peru pada Kamis malam dan akan lepas landas dari Buenos Aires pada Jumat pagi. Setelah singgah sebentar di Madrid, dia akan terbang ke Roma, di mana dia akan bertemu Inter di retret latihan mereka menjelang pertandingan melawan Lazio. Kondisi fisik Lautaro yang kuat telah menunjukkan bahwa ia dapat mengatasi kelelahan penerbangan transatlantik dan staf pelatih Inzaghi sudah memiliki data yang mengkonfirmasi hal itu, melihat kembali jeda internasional terakhir pada bulan September. Striker Argentina berusia 24 tahun akan bergabung dengan rekan senegaranya Wakin Korea untuk perjalanan ini, meskipun sedikit tidak jelas apakah ia akan dapat tampil dalam pertandingan pada hari Sabtu atau tidak. Barella tidak setuju dengan Inter, Atletico dan PSG tertarik. Nerazzurri berharap untuk mengikat gelandang berusia 24 tahun itu ke kontrak jangka panjang baru di Giuseppe Meazza. Barella telah dinominasikan untuk Ballon d'Or 2021, karena ia terus tampil mengesankan bersama Inter dan Italia. Bintang Azzurri menandatangani kontrak 4 tahun dengan Inter ketika kepindahannya dari Cagliari dibuat permanen pada September 2020. Inter mencoba untuk menangkis calon pelamar dengan memperbarui kontraknya lebih awal, tetapi pembicaraan pertama hanya membuat kesenjangan besar antara tawaran dan permintaan. Corriere dello Sport melaporkan agen pemain Alessandro Bertrami telah meminta lebih dari 6 juta euro per musim, sebagai hadiah atas kontribusi pemain Sardinia sejauh ini. Inter saat ini tidak bersedia untuk mencapai ketinggian itu, karena surat kabar mengklaim bahwa Nerazzurri menawarkan antara 4 juta euro dan 4,5 juta euro. Para pihak tidak terburu-buru, mengingat fakta bahwa Barella memiliki hampir 3 tahun tersisa di kontraknya, tetapi laporan tersebut menyoroti minat dari Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain. Inter memiliki 9 pemain yang kontraknya akan habis, mana yang harus dipertahankan?
Musim panas lalu, Inter melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kapal meskipun perampingan ekonomi dan kepergian beberapa nama berkaliber tinggi. Tetapi dengan 9 pemain yang kontraknya akan berakhir, CEO Giuseppe Marotta memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan antara sekarang dan akhir musim. Jadi pemain mana yang harus dipertahankan Nerazzurri di luar kampanye saat ini, dan pemain mana yang harus diizinkan masuk ke Appiano Gentile? Samir Handanovic. Penurunan performa sang kapten telah menjadi perhatian utama bagi para penggemar klub dalam 1 tahun terakhir ini, tetapi sampai pengganti yang andal tiba, sang veteran harus dipertahankan. Alex Cordas. Tempat penjaga gawang ketiga adalah yang paling tidak menjadi perhatian Marotta. Jika Cordas senang tinggal dan mengumpulkan gaji yang layak di tahun-tahun terakhir karir bermainnya, maka itu tidak akan merugikan siapapun. Andrea Ranocchia. Sudah hampir 1 dekade sejak mantan pemain internasional Italia itu bermain secara reguler, dan mungkin sudah waktunya baginya untuk memulai petualangan yang lebih berkesan sebelum terlambat. Danilo D'Ambrosio. Pemain berusia 33 tahun itu tidak banyak bermain sejak kedatangan Inzaghi, tetapi ia tetap menjadi cadangan andal yang keserbagunaannya dapat berguna, tetapi mantan pemain Torino itu mungkin satu-satunya pengganti yang memadai untuk mereka. Alexander Kolarov. Jika pemain berusia 35 tahun itu ingin memperpanjang karir bermainnya, maka dia harus mulai mencari di tempat lain. Marcelo Brozovic. Pemain berusia 28 tahun itu belum menunjukkan kemampuan terbaiknya di bawah bimbingan Inzaghi sejauh ini, tetapi kehilangan dia sebagai agen bebas saat berada di puncak karirnya akan menjadi pukulan besar bagi Nerazzurri. Jika Inter berencana untuk berpisah dengannya, akan jauh lebih bermanfaat untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir sebelum menjualnya dengan pengembalian yang layak. Arturo Vidal. Mantan pemain Juventus dan Barcelona itu menunjukkan tanda-tanda peningkatan sejak awal musim, tetapi pada usia 34 tahun, tahun-tahun terbaiknya sudah jauh di belakangnya dan klub tidak mampu lagi membayar gajinya yang besar. Matias Vecino. Pemain Uruguay itu tidak banyak bermain akhir-akhir ini karena cedera yang berulang, serta munculnya Nicolo Barella, tetapi dia mungkin sebenarnya adalah salah satu pemain yang paling diremehkan di tim, dan dia tetap menjadi aset berharga dalam hal kedalaman skuad. Ivan Perisic. Pemain Kroasia ini harus menemukan diri mereka sebagai pemain yang lebih alami untuk peran bek sayap, yang memungkinkan pemain berusia 32 tahun itu menikmati beberapa tahun bagus yang tersisa di kakinya saat bermain dalam peran aslinya di klub lain.